Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini apa? Ngombe sik apa? Kok pot. Wis, iki endorsan. Ini masih di Kurawa Farm. Nah, kan Kurawa Farm kalau ngomongin Kurawa kan mana aja ya, Mas? Iya, Mas. Hubungannya dengan breeding ya? Iya. Ini berapa tahun kemarin? Kurang lebih 3 tahunan. 3 tahun setengah ya. Lah ini kita teman-teman tanya cara breeding bu iku carane apa kendalane permasalahan gitu loh. Itu gimana, Mas? Jadi permasalahan breeding itu paling sering cempenya Mas. Sudah lahir cempenya kejepit. Ya. Apalagi kalau beranaknya kecil-kecil. Nah, ini contoh. Kan kebetulan ada newborn. Ini usia 1 hari. Jadi penanggulangannya seperti ini. Nah, contoh geladaknya. Ini ukuran 1,5 cm, Mas. Wis enggak nyebet ini? Apa? Enggak nyebet. Insya Allah tidak. Tidak ada kaki cempe yang saya jumpai kurang dari 1,5 cm lebarnya. Jadi geladaknya ini diperkecil. Berarti katanya kandang panggung nyepet itu sebenarnya cuman mitos, Mas. Ya tergantung kandangnya juga ya. Tergantung buatnya. Kalau buatnya irit kayu nantinya juga cempenya kecepet-cepet gara-gara gangnya ini terlalu lebar. Ini ya kendalanya. Oh, breeding ini biasanya memang dari lahir kecepet ini ya. Iya. Kendalanya ini kecepet tapi ini diakali 1,5 ya. Iya, diperkecil lah gangnya itu. Per geladaknya, per kayu ini. Tahu tuh kayu ini pengaruh nggak? Misalnya dikasih bambu ini pengaruh nggak? Kalau bambu memang pengaruh. Kelemahan pada bambu itu tidak rata Mas, tidak rata lurus gitu. Pasti ada meliuk-meliuknya gini. Lah itu yang rawan kecepet. Lagi pula bambu itu licin, jadi rawan kecepet. Rawan. Itu ya. Terus untuk kandang kalau ini bambu juga tidak masuk, Mas, karena terlalu licin. Nanti pejantan naiknya juga terlalu sulit gara-gara licin. Itu berarti masalah breeding di kandang panggung ini bisa diselesaikan ya? Bisa diatasi, Mas. Ini apa? Ini jenis apa? Ini induknya apa? Betinanya komposit, cuman lahirnya anaknya juga komposit. Oh, masih komposit ya? Iya. Bedanya nih gitu? Ini beda pejantan, Mas. Kalau pejantan dari betina komposit itu harusnya kasih pejantan. Enggak, maksudnya secara ini gak ketok sih ya? Apa wis ketok? Sudah terlihat, Mas. Apa, Mas? Karo sing misalnya sing kalau komposit itu keritingnya hanya di leher. Kalau yang sudah cross, keritingnya full sebadan. Oh, alah, ini kelihatan ya, ini cuma hanya di leher. Oh iya, bener-bener lah. Ini kan aku juga baru tahu tau, Mas. Iya. Induknya pun juga seperti itu, keritingnya hanya di leher. Kilo. Mau enak contohnya nggak? Sing di mau? Iki mau kita tutup, Mas. Oh, tutup sih. Ki anaknya jantan betina apa? Jantan, Mas, ternyata. Wah, iki lek jantan seneng ya bahasane. Padang, Mas. Iki induke dulu berapa harganya? Induknya lahiran sini, Mas. Oh, lahiran sini malahan. Iki kok dijual enggak induke? Si depannya. Enggak dulu. Oh, enggak dulu ya. Teman-teman ini enggak review harga, teman-teman, sorry. Balik neng breeding. Terus apa tadi? Itu sudah cempe kecepet. Terus indukan kurus. Lah, indukan kurus itu faktornya banyak, Mas. Iya. Tidak sering dipotong juga menyebabkan kurus. Jadi, potong bulu itu jadi ada sebagian nutrisi itu yang hilang untuk mengkelimiskan bulunya, Mas. Kalau tidak ada yang perlu dikelimiskan, jadi tidak ada nutrisi yang hilang. Oh, alah, ya kan bulu butuh energi kayak pertumbuhan lah ibaratnya ya. Oh, ngelimisnya juga ya. Iya. Ya itu loh teman-teman, karena mungkin teman-teman ya juga tidak menyiapkan minyak orang-aring ya untuk mengklimiskan dari bulu-bulu domba, makanya dia butuh energi untuk mengklimiskan. Menguras energi, jadi harus dipotong biar tidak meminyaki bulunya. Itu untuk mengatasi yang kurus ya? Itu dari segi pencukuran? Ya, dari segi pakan juga ada. Jadi pakan semisal kita gunakan hijauan, ya hijauannya yang banyak, Mas, jangan kurang, jangan harus kurang. Banyak ya. Terus lagi pula kan juga harus mamel atau sudah layu hijauannya. Dilayukan dulu. Jangan sampai yang masih habis ngarit, apalagi pagi hari embunnya banyak langsung dikasihkan, itu sudah banyak kadar airnya. Jadi domba ini
lebih banyak menyerap air daripada nutrisi di rumputnya. Makanya di sini selalu dijemur. Makanya di sini diangan-angan dijemur. Dijemur. Biar layu, kadar airnya berkurang. Loh, habis ya. Ini besok ya, yang ini dicopot besok. Besok ini. Terus apa lagi? Kendala abortus. Abortus sih apa? Oh, dia menggugurkan kandungannya atau? Iya. Jadi apa malu nggak punya prematur? Tak kirain aborsi karena mungkin jantan pernikahan dini. Kurang itu atau pernikahan dini atau gimana? Jadi itu biasanya dari sebab pakan, Mas. Jadi di pakannya ada zat-zat racunnya, semisal gunakan ketela pohon yang belum dijemur, jadi masih basah, itu dimakankan kan juga pasti ada daunnya tuh. Iya. Lah itu memang pernah aku dewe pernah ngalami. Dulu aku tuh di pinggir kandang tak tanami singkong karet, karena kan daunnya gede-gede. Tak kasih terus jadi pas repot-repotan diambil nih itu. Lah itu waktu itu kalau nggak salah pas hujan, nggak tahu bapak belum ngerti apa dikasih makan tuh, Mas. Kembung. Yang hamil tuh satu, Mas, kembung langsung. Untung habis itu sekarang dibabat semua itu. Ada yang kembung, ada yang abortus. Oh, kalau parahnya dia sampai guguran ya? Parahnya mati malahan. Oh iya sih, parahnya kembung bisa mati, bener-bener. Terus ada lagi sebab ditumbruk pejantan. Jadi sudah hamil tua tetap dikoloni sama pejantannya. Iya. Itu biasanya pejantannya waktu birahi kok nggak ada betina yang birahi, diturumburui, Mas. Oh, atau diseluduk lah. Jadi yang dipindah jantan Yang dipindah betinanya. Jadi yang bunting-bunting dijadikan satu. Yang jantan nanti dimasukin betina baru ya? Ya, betina koloni-koloni yang baru. Wah, gitu. Itu loh teman-teman. Makanya jantan tuh kalau nganggur kayak gitu ngangguruan Terus apa lagi? Ada juga biasanya ambruk, Mas. Ambruk niki faktor utamanya karena kurang kalsium. Jadi ini solusinya ya kayak gini, Mas. Kasih mineral block. Oh, ini mineral block ya? Atau kalau enggak ya dikasih premix. Mineral block. Tapi sebenarnya di sini teman-teman kadang ini mineral batako bisa ada. Biasanya jilat-jilatin itu enggak ya? Ya mungkin karena rasanya asin, domba suka gitu. Tapi sebenarnya kurang ya, tetap. Kalau batako gimana? Tetap kurang, Mas. Harus kalsiumnya kan juga enggak ada, Mas. Jadi dikasih mineral block biar nggak ambruk. Semisal kalaupun sudah terjadi ambruk, cepet-cepet disuntik dengan kalsidek. Oh ada? Kok ini, Mas? Kalsidek kan enggak? Kayaknya ya pasan. Pokok kalsidek. Kalsidek ya jenengi. Iya, itu insya Allah berapa jam sudah berdiri lagi. Kalsidek ya. Kalau ambruk terus nggak doyan makan, itu positif kembung, Mas. Oh, ambruk itu ada dua ya? Perutnya sudah bung, itu positif kembung. Sebelah mana perut yang kembung itu biasanya? Sebelah yang pokoknya yang rumennya, Mas, sebelah sini. Oh, sebelah kiri ya? Iya, sebelah sini. Kiri. Berarti kalau kirinya udah dung itu berarti positif kembung. Kalau kembung penanganannya apa? Sulit, Mas. Sulit ya? Sulit sekali. Kembung sendiri ada dua. Kembung gara-gara pakan. Karena memang ada zat anti nutrisi di pakan yang nggak sengaja diserap dengan domba, jadi menjadikan kembung. Ada lagi kembung karena kadar air. Kembung karena kadar air ini mudah sekali penanganannya. Dengan tomat, milanta itu bisa. Yang sampean bilang kembunan isu. Ya, gitu itu mudah penanganannya. Kalau sudah karena racun ya harus dinetralkan racunnya. Sing racun berarti sing koyok godong mau. Karena cyanida, godong telo mau ya. Godong lamtoro juga. Jadi kalau ngeramban itu lebih hati-hati gitu. Godong lamtoro jola. Ini juga kejadian, Mas. Jadi teman saya kambing ya. Dia telo karet biasa. Tapi begitu di lamtoro, kembung kemarin mati 2. Iya. Di saya itu telo nggak kuat, tapi sekarang kasih pakan nih lamtoro. Jadi memang ada yang kuat, ada yang enggak. Lah itu loh. Tapi kalau yang lamtoro itu memang buat jantan saya satu sih. Nggak tahu kalau takut buat lainnya. Kalau selama kuat ya wis nggak masalah sebenarnya. Iya, sayang sekali lamtoro itu sebenarnya proteinnya tinggi, cuman anti nutrisinya juga tinggi racunnya. Penanggulangan maksudnya biar bisa dicerna gimana? Dikeringkan. Harus dikeringkan ya. Jadi hai tadi ya. Iya, hai. Jangan jadi halo sudah dipakankan. Iya. Nah itu loh. Kadang kan ya kita punya bank pakan, maksudnya untuk persiapan pas hujan. Begitu hujan belum ngarit, dipak langsung dikasihkan itu ya, Mas ya. Itu nyamari, Mas. Nyamari. Lah kalau di sini saya lihat Mas Wiki ini
belum habis sudah ada persediaan. Saat ini buat 1 hari. Iya, untuk besok. Jadi sama itu 1 hari. Usaha. Udah 2 hari pun sudah ada persiapan ya. Jadi nanti besok ngaret buat besok meneh gitu. Jadi karena kita juga petani biasa ya, segmennya juga petani biasa, Mas. Terus ada lagi apa ya? Kendala di breeding. Stunting, kecendet. Itu karena ini apa? Paling sering dialami oleh pemula ini. Iya. Karena kurang Mas, kurang nutrisi di pakannya. Jadi kalau untuk indukan apalagi beranak 2 seperti ini, ya minimal pakannya kayak gini, Mas. Jadi konsentratnya ada 40%. Ditambah ya berapa? Berarti berapa cawuk? Porsinya tambah sekitar Mas. Kalau beranak 2 5 sampai 6 cawuk. Sekali makan ya? Iya. 5 sampai 6 cawuk. Makan ini nggak apa-apa, Mas, kalau dihitung kan masih badi, Mas. Karena dia juga biaya di sini ya. Iya. Nanti kan dari anaknya ini. Ini untuk menanggulangi kurang susu sama kecendet itu. Karena kurang susu kan biasanya kecendet, apalagi petani atau peternak yang menggunakan pakan full hijauan. Iya. Memang benar-benar full, meskipun menyusui kan juga kadang ada yang full hijauan. Iya. Kecuali memang hijauannya ramban, Mas. Yang ramban tadi itu kasusnya beda lagi. Ramban itu meskipun tidak pakai konsentrat, susunya tetap banjar, Mas. Itu mungkin ya itu Kak, bang pakannya tambah ramban ya, Mas ya. Iya. Kalau memang nyusui tidak pengen pakai konsentrat ya pakai ramban full, semisal godong daun pisang, terus daun nangka gitu. Oh gitu ya. Cuman memang ramban itu terkendala di jumlah produksinya ya. Iya, sekali di 1 kali pakai besoknya nggak ada lagi. Iya, tapi kalau rumputan masih cepet Masih cepet tumbuhnya, Mas. Terus apa lagi kendalanya? Breeding. Kematian cempe, biasanya stunting itu juga menyebabkan kematian. Kematian cempe ya, kendala-kendala breeding itu tadi. Terus indukan ini iso nggak sih, Mas? Iki sing manak loro iki jenisnya ini, sing manak siji jenisnya ini, ciri-ciri gitu ada nggak sih? Kurang tahu ya, Mas. Kalau beranak 2 itu bukan hanya dari indukannya, pejantannya juga, Mas. Tapi kadang itu pejantan ada yang jumbo, bobot 80 sampai 100 kilo, cuman anaknya biasanya satu-satu terus. Nah itu kan kemarin sempat jadi teman-teman bertanya juga, Mas apa kan identik ya golongannya Texel itu kok anaknya satu-satu? Iya gitu. Memang, Mas. Ini kemarin pakai pejantan saya jumbo, bobot kisaran 70, beranak 1 ekor terus, Mas. Ya. Terus ganti pejantan, bobotnya cuma berapa tuh, paling 50. Yang tadi sana? Ya, beranak 2. Nah, berarti ada pengaruh di jantan ya? Berarti ada pengaruh laktasi berapa berarti? Ini laktasi 2, Mas. 2 ini. Oh, tapi dulu waktu pakai jantan yang pertama itu beberapa kebayang air 1. Enggak beberapa, malah semuanya beranak semua 1. air 1. Iya. Setelah ganti pejantan, beranak 2 semua. Wah, itu loh. Jadi kalau menurut saya bukan di indukannya, malah di pejantannya. Gen jantan kuat, gak harus kembar atau gimana ya? Iya, jadi usahakan cari pejantan yang lahirannya kembar. Amit, misalnya ini kan jantan semua, berarti ini bisa lah dibuat buat teman-teman buat kalau jantan gitu bisa ya? Insya Allah, Mas. Seperti itu kan, maksudnya sampean kayak gitu ya? Ya, semisal ini keriting, terus jenisnya Texel, ya ini masuk, Mas, buat pejantan. Iya. Terus apa lagi ya, Mas? Terus biasanya cempe tidak indukan tidak mau menyusui cempenya. Ya, bener ya. Nah, ini biasanya disebabkan oleh anakannya terjatuh pada saat lahiran. Jadi habis lahir anakannya masih bingung, mungkin masih mana induknya gitu. Jatuh. Terus nggak sengaja jatuh. Nah, kan rata-rata di sini lahirannya kan malam, Mas. Iya. Jadi baru ditemukan besok paginya. Memang masih hidup, cuman setelah diserahkan ke induknya tidak mau menyusui karena memang baunya sudah beda, Mas. Jadi induk itu mengenali cempenya lewat baunya. Oh, berarti itu ibaratnya sudah bau tanah ya? Iya. Bau tanah adalah bau kematian. Jadi ketika dia akhirnya nggak mau disusui, kalau kita nggak menyusui dia mati ya, Mas ya? Iya. Karena cempe basi. Memang harus dipaksakan indukannya ditaleni. Aduh. Dipaksa, cempenya juga dipaksa menyusui. Berarti bau tanah tadi, bau kematian bisa nggak mati ya kalau ditaleni tadi, apa dipaksa tadi ya? Iya. Terus dipaksakan selama 1 minggu. Setelah itu biasanya mau sendiri.
Terus ada lagi yang lahiran yang tidak bisa berdiri. Itu karena biasanya terlalu kecil cempenya. Iya. Itu solusinya di inkubator pakai lampu, terus dikasih susu sapi selama 1 bulan. Oh, nggak dirawat induk berarti dia? Dirawat induk sambil diserahkan ke induknya. Kalau sudah bisa berjalan diserahkan di susu induknya gitu. Setelah itu dibantu susu dot pakai susu sapi. Ditambah ya, susu dot ditambah. Setelah pulih atau setelah setelah 1 minggu lah sudah lancar nyusunya ya dibiarkan ke induknya lah, menyusu ke induknya sambil dibantu dot sambil terus diawasi. Iya tadi berarti padangannya imu tadi apa? Sing prematur ya? Iya, prematur. Sing prematur seperti itu. Ada lagi induk yang tidak keluar susunya, Mas. Karena ini masalah yang terberat, Mas, memang. Ini induk otomatis harus dilempar. Dijual untuk diambil dagingnya. Kalau untuk dijadikan induk lagi kasihan yang beli. Jadi harus ngomong ya. Ini sampean jualnya pun ke jagal ya. Iya. Jangan ke peternak ya. Iya, kasihan. Apa sih Mas? Karena apa sih mastitis gitu? Mastitis apa tadi? Bukan mastitis, Mas. Oh, enggak keluar susu ya? Enggak pernah mastitis malahan. Enggak keluar susu ya, beda ya? Susu karena. Jadi setelah melahirkan ambingnya atau susunya itu masih tetap kecil. Oh, enggak mengembang. Iya. Ini biasanya karena kurang nutrisi bisa, terus karena cacingan induknya bisa, Mas. Jadi pada saat bunting usia 4 bulan ditambahi pakan konsentratnya. Pencegahannya? Iya. Tapi kalau memang enggak bisa keluar, jual itu ya? sudah harus dijagal. Jagal itu loh. Terus ada mastitis biasanya. Lah itu tadi mastitis. Mastitis ini karena kebersihan kandang yang tidak memenuhi. Terus solusinya ya antibiotik medoksi. Kalau sudah parah sekali ya tetap jagal juga. Jangan dijual ke orang ya? Iya. Soalnya sudah pasti bermasalah ambingnya. Dari berbagai jenis breeding, paling enak itu jenis apa, karena apa, paling sulit jenis apa, karena apa? Paling enak jenis komposit. Komposit ya? Komposit kayak gini, komposit. Persilangan semua. Tadi ya 2. Iya. Ini komposit semua. Kelebihannya apa kalau komposit? Lebih Mas, lebih mudah birahinnya, terus cepat besar. Cepat besar karena ini kisaran umurnya ya lahiran puasa kemarin. Ini berarti doro? Belum sampai 1 tahunan. Baru doro-doro ini? Doro-doro ini. Iya. Cepat besar ini kan sudah siap kawin semua, bahkan sudah ada yang kawin. Ini ya? Iya. Berarti cepat besar karena mungkin dari gen 2 gen tadi ya? Ya. Kayak apa sama terus apa? Ada lagi keunggulannya semakin cepat birahi juga, Mas. Semakin murni darah merino, maka semakin lama birahine. Makanya semakin disilang murni ya. darah texel semakin lama birahine juga. Paling enak berarti komposit. Komposit paling enak untuk pemula, apalagi yang baru belajar breeding paling enak komposit. Kalau paling susah berarti apa? Merino. Merino ya. Merino itu makannya enak, perawatan enak, cuman paling susah itu birahinya. Birahi pertama itu biasanya muncul pada saat usia indukan 1,5 tahun. Jadi baru keluar cempe itu indukannya sudah umur 2 tahun. Lah itu loh. Lamanya di situ ya. Makanya juga harganya juga lebih mahal ya Mas. Iya, karena memang breedingnya susah, Mas. Breedingnya susah, populasinya kan nggak sebanyak yang itu ya. Beranaknya kan kebanyakan juga 1 itu. Kalau itu ya, terus apalagi Mas? Kalau mau yang cari beranak 2 gitu ya. Ya cari indukan yang riwayat beranak 2. Jadi tidak bisa kalau dilihat dari darah ini sudah terlihat beranak 2 itu tipu-tipu. Iya sih. Recordingnya ya harus yang tadi. Tahu recordingnya dulu beranak berapa gitu. Tuh, itu tadi permasalahan dan di breeding. Apalagi Mas breeding iki? Apalagi permasalahannya. Sing sampean alami selama iki lho. Ya sudah itu aja sih, Mas. Itu aja. Ya nanti kalau untuk yang masih baru buka kandang atau baru breeding ya pasti ngalami ya Mas kayak gitu. Saya dulu juga ngalami. Nanti misalnya ada yang mungkin obrolan kita kurang ben di komen nanti kita buatin video lagi gitu ya. Mas langsung WA saya gitu. Oh, WA langsung ya. Oh, wis mulai malah enak langsung WA. Oh, enak. Pasti saya jawab kok. Pasti jawab ya. Iya. Karena memang lagi suwung. Mungkin itu dulu ya Mas ya, untuk breeding.
permasalahannya, dan tadi ada apa yang mungkin untuk pemula. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.